Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas hal yang lebih spesifik ya, yaitu tentang permasalahan romansa yang sering dialami para pria. Gimana caranya biar kita itu nggak needy sama cewek, sementara pas PDKT itu gue udah cinta banget sama dia, otomatis gue pasti needy. Nah, gimana caranya gue bisa menyembunyikan hal tersebut? Pertama yang harus lo pahami gini bro, ketika lo PDKT dan lo tuh sudah needy atau sudah cinta duluan sama cewek tersebut, biasanya cewek itu juga akan merasakan hal yang sama. Dalam artian, dia itu akan merasakan aura lo. Dia akan merasakan getaran lo bahwa lo adalah pria yang needy. Pria yang sangat membutuhkan belayan dari seorang wanita, pria yang terlalu banyak berharap sama wanita. Dan itu sangat kelihatan. Jadi wanita itu bisa merasakan kalau lo itu adalah pria yang percaya diri atau tidak, lo adalah pria yang minder atau tidak, lo adalah pria yang needy atau tidak. Wanita itu sudah bisa merasakan hal tersebut. Nah, caranya adalah gimana biar lo itu nggak terlalu needy banget, aura lo tuh biar nggak kelihatan. Cara yang paling mudah adalah lo tuh harus sering berinteraksi dengan orang lain. Ketika lo sering berinteraksi dengan orang lain, mau tidak mau, lo pasti akan ngomong, mau tidak mau lo pasti akan ngobrol. Dan ketika lo ngobrol sama orang lain dan lo ahli, istilahnya lo itu sudah tahu, oh orang ini akan ngomong seperti ini, orang ini akan berbicara seperti ini. Akhirnya lo itu sedikit demi sedikit akan belajar gerak-geri orang lain. Lo akan belajar gimana caranya berinteraksi, dan di situ aura needy lo bisa ketutupan. Karena lo harus pahami, orang itu bisa needy karena apa? Karena orang tersebut tidak atau jarang berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika kalian itu jarang berinteraksi dengan wanita, otomatis lo nggak tahu nih gimana cara menghadapi wanita, gimana cara ngobrol dengan wanita. Akibatnya apa? Akibatnya kalian itu udah gugup duluan. Ketika lo gugup, lo akan takut, lo bingung mau ngomong apa. Dan ketika lo bingung, ketakutan, maka vibrasi lo itu rendah. Ketika vibrasi rendah, maka yang keluar adalah energi-energi negatif. Salah satunya adalah energi minder, needy, dan lain sebagainya. Tiba-tiba aja ketika lo PDKT sama cewek, lo itu tiba-tiba grogi, bingung mau ngomong apa, akhirnya lo jadi kikuk. Jadi kalau lo pengen mengurangi rasa needy, ya lo harus sering-sering berinteraksi dengan cewek. Lo harus coba untuk istilahnya menggali potensi yang ada di dalam diri lo, sehingga lo tahu potensi lo apa. Ketika lo tahu nih bahwa gue tuh jago desain, gue jago di bidang IT, gue jago main kripto, gue jago trading saham, akhirnya lo akan percaya diri bahwa gue itu berharga. Karena apa? Karena gue punya skill. Ketika lo merasa diri lo berharga, percaya diri lo naik, maka energi minder itu lama-lama akan hilang. Energi needy atau butuh cewek itu akan hilang. Karena apa? Karena ketika seorang laki-laki sudah percaya diri, dia itu udah nggak terlalu butuh sama orang lain. Bayangin aja bro, lo nggak punya skill, lo nggak tahu potensi diri lo apa. Akhirnya lo nggak menghargai diri lo sendiri. Di samping itu, lo jarang ngobrol sama orang lain, lo jarang ngobrol sama orang tua, lo jarang berinteraksi sosial gitu. Sehingga apa? Lo tuh mengalami kesepian, dan kalau lo sudah mengalami kesepian ya jatuhnya lo bakal needy. Nah, balik lagi, kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, maka ya romansa ini nggak jauh-jauh dari gimana caranya kalian bisa meregulasi emosi, gimana caranya kalian bisa mengendalikan emosi. Makin lo ngebet sama cewek, cewek akan tahu kalau lo itu cinta banget sama dia. Sehingga cewek biasanya akan mempermainkan lo. Karena apa? Karena cewek melihat lo itu ada manfaatnya. Tapi kalau lo sudah percaya diri, lo tahu kalau lo punya skill, lo tahu kalau diri lo berharga, ketika lo PDKT sama cewek, justru ceweklah yang akan minder. Justru ceweklah yang akan mudah dikendalikan. Dan itu sudah banyak dibuktikan sama orang-orang yang memang sudah sukses, orang-orang yang sudah paham romansa. Ketika lo punya skill, punya value, maka lo akan punya peran yang namanya otoritas. Di mana peran otoritas ini akan membuat orang lain itu segan sama lo. Lo akan dicap sebagai orang yang lebih tinggi, lo akan dicap sebagai orang yang harus dihormati. Sehingga ketika lo berhadapan dengan siapapun, terutama lawan jenis, maka
lawan jenis ini akan lebih submisif ke lo. Nah, sehingga kalian itu harus punya rasa kepercayaan diri yang tinggi. Kalau lo nggak punya rasa kepercayaan diri yang tinggi, ya selamanya lo akan dipermainkan sama wanita. Apakah kalau kita nggak percaya diri, kita nggak bakal dapat cewek? Jawabannya adalah tidak. Lo mau minder atau enggak, tetap lo bisa dapetin cewek. Tapi kalau lo punya rasa percaya diri yang sangat tinggi, lo punya banyak skill, maka lo bisa milih cewek. Lo suka cewek cantik, lo bisa pilih dia. Tapi kalau lo minder nggak punya skill, ya lo akan dapat cewek yang rata-rata. Dan biasanya cewek rata-rata itu kebanyakan drama, kemudian juga cewek rata-rata itu kebanyakannya susah diatur, mereka kebanyakan matre, menilai laki-laki itu hanya dari duit doang, menilai laki-laki hanya dari penghasilan doang, dan kebanyakan di antara mereka itu ya SDM-nya rendah, seperti itu. Karena kalau lo coba ya datang ke kota-kota besar, lo PDKT sama cewek-cewek yang mungkin S1, S2, yang memang mereka tuh SDM-nya bagus, lo akan melihat perbedaan yang signifikan. Gue pribadi ketika sudah bekerja, ditambah sudah kuliah juga, gue merasa bahwa ketika gue PDKT sama cewek-cewek gue yang dulu sama cewek gue yang sekarang itu beda jauh. Dari pola pikirnya juga berbeda, dari cara dia memperlakukan gue juga berbeda, dari cara misalnya kita ngobrol itu sudah berbeda. Zaman dulu ya, gue tuh ngobrol sama cewek tuh ya, kita ngobrolnya biasanya besok kita kemana ya, kita mau nonton konser apa, kita mau jalan kemana lagi. Tapi ketika lo sama cewek yang sudah berdikari, cewek yang SDM-nya tinggi, dia akan bilang, besok kalau kita punya anak kira-kira sekolahnya di mana ya, besok kalau kita nikah pengen rumahnya di mana gitu. Jadi visinya tuh lebih jauh ke depan gitu. Bahkan ya nggak jarang ya beberapa cewek yang SDM tinggi itu ya akan bilang, besok kita investasinya apa, kita harus nyiapin dana buat anak kita, dan lain sebagainya. Pembicaraannya tuh sudah bener-bener jauh ke depan gitu. Gak hanya membicarakan soal pacaran doang, tapi setelah pacaran ini kita mau ngapain, kita mau usaha apa, dia mau bantu karir gue di bidang ini, di bidang itu, dan lain sebagainya. Pada dasarnya romansa itu adalah game yang bisa kita kendalikan. Kalau lo punya skill, kalau lo punya banyak ilmu, maka lo bisa mengendalikan romansa ini sesuai dengan keinginan lo. Jadi sebenarnya kalau kalian punya ilmunya, PDKT sama cewek itu adalah hal yang sangat gampang dan sangat mudah. Hanya saja kalian itu mungkin terlalu males. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian nggak tahu mulai dari mana. Dan yang ketiga, biasanya ketika kalian udah tahu ilmunya seperti apa, bukunya apa, e-booknya apa, kalian itu males praktek. Dan ini gue alami juga. Gue itu banyak sekali belajar atau berguru kepada mentor-mentor gue ya. Gue nggak hanya belajar tentang romansa, tapi gue juga belajar tentang psikologi, gue belajar tentang spiritual gitu, gue juga belajar tentang pemberdayaan diri. Dari banyak sekali seminar, dari banyak sekali buku yang gue baca, yang gue praktekkan itu hanya beberapa. Jadi gue tuh istilahnya banyak sekali beli e-course, banyak sekali mengikuti seminar, tapi gue juga prakteknya juga agak kurang gitu, sehingga kurang maksimal juga. Nah, kalau kalian belum memahami bagaimana romansa itu bekerja, mindset seperti apa yang kita perlukan ketika kita PDKT sama cewek, gue sangat merekomendasikan kalian untuk membaca e-book dari Pria Bertumbuh. E-book tersebut bisa kalian jadikan sebagai pintu pertama dari kalian belajar romansa. Ketika kalian sudah memahami itu, maka lo belajar teknik-teknik yang lain itu akan lebih mudah. Apalagi kalau lo menghubungkan itu dengan ilmu-ilmu psikologi atau ilmu sosial, itu bakalan masuk banget. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa kalian kirimkan di kolom komentar atau langsung WhatsApp gue aja, karena konsultasi gratis. Sampai jumpa di video yang berikutnya.